Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Setelah 6 episode, akhirnya Falcon and the Winter Soldier mencapai episode terakhir. Jadi di video kali ini kita akan langsung bahas Easter egg ataupun hal-hal yang menarik yang berada di episode 6 Falcon and the Winter Soldier. Episode dibuka dengan serbuan flag smasher ke organisasi pemulihan. Bucky berada di sekitar lokasi dan tiba-tiba ada Sharon di sana. Padahal sebelumnya dia diperlihatkan masih berada di Madripoor. Akhirnya kita diperlihatkan dengan wujud kostum yang digunakan oleh Sam Wilson sebagai Kapten Amerika. Sesuai prediksi, dia mendapatkan sayap baru dari Wakanda. Lagi-lagi ada orang yang mengatakan teori bahwa Kapten Amerika yaitu Steve Rogers selama ini berada di bulan. Jadi artinya masyarakat luas maupun pemerintah Amerika Serikat tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Steve Rogers selama event Avengers Endgame. Sam langsung berhadapan dengan Batroc, dan untuk yang kedua kalinya Batroc bertarung melawan Kapten Amerika setelah sebelumnya dia melawan Steve Rogers di film Kapten Amerika Winter Soldier. Uniknya di sini diperlihatkan bahwa Batroc bisa mengimbangi perisai dari Kapten Amerika hanya dengan melemparkan kursi. Ketika sedang mengejar helikopter, Sam meminta bantuan dari Red Wing. Kemungkinan besar ini adalah Red Wing yang baru yang dibuat oleh Wakanda, mengingat Red Wing yang lama sudah rusak dan sudah diberikan oleh Sam kepada Torres. Kembali lagi Karli menunjukkan sisi brutalnya, di mana dia mengambil keputusan untuk membunuh para Sandra, yang mana tentunya ini sebenarnya berlawanan dengan prinsip organisasi Flag Smasher. Dan semakin terlihat bahwa Flag Smasher bisa termasuk ke dalam kategori kelompok teroris. Cukup keren ketika Sam mencoba berlindung di balik sayap dan tameng miliknya. Dengan perisai barunya, John Walker datang untuk melawan Karli. Tapi di sini belum terlihat tanda-tanda bahwa dia sudah menjadi US agent. Lagi-lagi dimunculkan aksi superhero landing dari Bucky. Juga sangat menarik melihat aksi Sam dengan perisai melawan helikopter, termasuk ketika dia sempat dijatuhkan ke laut. Terlihat jelas perbedaan gaya bertarung perisai milik John Walker dengan Steve Rogers. John terlihat lebih menganggap shield miliknya sebagai alat untuk menyerang dan bukan untuk bertahan. Dan akhirnya kita bisa melihat John Walker berbuat sesuatu yang baik, di mana dia mencoba untuk menyelamatkan orang-orang yang akan jatuh dari mobil. Menariknya, karena bukan super soldier, maka Sam di sini menggunakan bantuan teknologi untuk mengangkat beban mobil yang akan jatuh. Aksi ini tentunya membuat Sam tidak lagi diakui sebagai Black Falcon ataupun Falcon, melainkan Kapten Amerika. Ternyata memang benar kalau Sharon Carter selama ini adalah sosok di balik Power Broker. Dia pernah mempekerjakan Karli di masa lalu dan memiliki tujuan untuk mengendalikan dunia. Dan dia juga yang mempekerjakan Batroc sebelumnya di Aljazair. Dengan mengutip perkataan Abraham Lincoln, membuat John Walker seperti sudah berubah menjadi lebih tenang dan tidak agresif seperti sebelumnya. Karli justru tewas karena ditembak oleh Sharon. Adegan ketika Sam membawa tubuh Karli terlihat mirip dengan adegan Superman ataupun juga adegan Kaneki dari Tokyo Ghoul. Sam dengan gagah mewakili suara dari ideologi Karli dan Flag Smasher kepada Dewan Pemulihan. Dia juga membuktikan kepada Isaiah Bradley tentang menjadi Kapten Amerika dari ras kulit hitam. Sisa anggota Flag Smasher akan dibawa ke Raft, namun mereka justru dibunuh dengan cara diledakkan oleh sosok yang mungkin adalah bawahan atau suruhan dari Power Broker. Sementara itu Zemo masih diperlihatkan berada di penjara The Raft. Dan di akhir, kita melihat John Walker yang sudah memakai kostum US Agent. Dia sepertinya akan digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai backup plan atau cadangan dari Kapten Amerika. Bucky juga berhasil berdamai dengan masa lalunya, di mana dia mengungkapkan kenyataan bahwa dialah yang membunuh anak dari Nakajima. Sayangnya Sam dan Bucky tidak mengetahui identitas Sharon yang sebenarnya sebagai Power Broker. Sam akhirnya memberikan penghormatan untuk Isaiah
dengan memajang informasi dan namanya di museum yang sama dengan Steve Rogers, membuat orang-orang nantinya akan bisa mengenang dan mengenal jasanya kepada Amerika Serikat. Adegan post-credit menunjukkan Sharon yang memanfaatkan pengampunan dari negara untuk justru menjual rahasia negara kepada para klien power broker. Dan sayangnya selama 2 bulan ke depan, kita tidak akan ditemani dengan series dari Marvel Studios, di mana baru di bulan Juni akan ada series Loki nantinya.